Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, saya Cak Lotong, salam lemper. Tepuk tangan buat saya. Ini kehormatan buat saya, terima kasih atas undangannya Bu Susi. Beliau ini luar biasa, karena secara filosofi tepat kalau Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena ketika ingin laut jaya, maka yang berkuasa atau yang memimpin harus wanita. Kita harus belajar dari sejarah. Nenek moyangku orang pelaut, bukan kakek, nenek. Jadi yang lebih bisa menguasai laut, wanita. Laut Selatan yang menguasai Nyi Roro Kidul, bukan Bapak Roro Kidul, bukan. Wanita dan tegas seperti Ibu Susi. Makanya kalau dia boleh tepuk tangan buat beliau. Makanya kalau ada ikan kapal yang mencuri ikan di wilayah NKRI kemudian diledakkan, ditenggelamkan, itu adalah tindakan tegas. Walaupun awalnya saya juga heran, saya sempat bertanya kepada beliau, Bu, kenapa kapal-kapal itu diledakkan, ditenggelamkan? Jawabannya sederhana, karena tidak bisa meledak dan tenggelam sendiri. Jadi kita bantu ledakan dan tenggelamkan. Jadi kalau mereka protes itu sebenarnya aneh, dibantu kok malah protes. Jadi bridgingnya kita menegakkan kedaulatan kita di bidang kelautan. Karena kita ingat kalau dulu perjuangan maritim rebut kembali, ini saatnya maritim rebut kembali. Dan hadir juga Menteri Kelautan dan juga Perikanan terdahulu Bapak Sarwono Kusumanatja, Bapak Freddy Numeri, selamat siang Bapak, Pak Fadel Muhammad. Nah, nama, sekarang saya mau bahas nama. Kenapa beliau-beliau ini menjadi menteri dalam masalah kelautan dan perikanan? Karena nama itu membawa rasa. Kalau disebut gula itu membawa rasa manis, kalau disebut garam membawa rasa asin. Nah, nama beliau ini Pak Sarwono Kusumaatmadja. Kusumaatmadja ini ada makna. Kusuma, khusus urusi masalah air. Atmadja agar tetap maju dan jaya. Loh, makanya kalau di kelautan contoh, Pak Freddy Numeri, number one is Bahari. Nomor satu masyarakat. Pak Fadel Muhammad, Fadel paham dengan laut. Jadi pas nama-nama beliau di kelautan itu pas. Susah. Tetapi begini, kenapa beliau membawa aura positif untuk kelautan kita? Susi, sukses dan berprestasi. Puji Astuti, puji, mampu dan teruji. Astuti, Anda semua tahu itu sudah terbukti. Jadi jangan gara-gara saya diundang kemudian singkatannya saya bikin bagus-bagus. Bukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Karena nama membawa rasa. Makanya memberi nama itu harus siap baik karena nama adalah doa. Itulah pentingnya. Kenapa saya memakai nama Cak Lotong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan Anda secara fisik maupun psikis. Ya kira-kira seperti itu. Itulah nama membawa rasa. Sampai nama anak saya pertama itu, karena nama itu penting, jadi waktu anak saya mau lahir dulu, cerita sedikit ya. Istri saya sudah merasa mau melahirkan, posisi di rumah. Saya bawa pakai mobil mau ke rumah sakit. Jakarta macetnya, Bu. Waktu itu minta ampun. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya untuk mengingat peristiwa bersejarah lahirnya anak, saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau saya lihat nama anak langsung ingat proses kelahirannya.
Tapi itu masih mending. Saya punya teman di Jogja, proses kelahiran anaknya hampir sama dengan anak saya. Malam-malam, tapi teman saya ini nggak punya kendaraan Bu, jadi manggil becak. Ya, tapi hampir jam 12 malam becak nggak ada, akhirnya pinjem becak sendiri, dikayu sendiri oleh teman saya. Istrinya naik becak, dikayu sendiri ke rumah sakit. Sama persis, belum sampai rumah sakit, di jalan sudah lahir. Tapi gregetan teman saya ini emosi karena sudah ngos-ngosan, tapi nggak sampai rumah sakit sudah lahir. Makanya diberi nama Darwis Suirlan. Keren ya. Artinya apa? Modar lah wis ke susu lahir. Itu sambil emosi nggak boleh. Nama membawa rasa. Ini contohnya yang di luar ya. Mungkin pernah saya sampaikan, ini mengingatkan lagi. Ingat kasus kopi cyanida. Kenapa dulu sidangnya tiap malam berlarut-larut? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini berlarut-larut karena nama Jessica. Jessica, jelas kasus ini susah diterka. Ya, korbannya Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Memberi nama harus hati-hati. Saya hanya bercanda aja. Tapi sebenarnya saya pernah hadir di gedung ini atau di gedung depan ya, saya lupa. Jadi di gedung ini ya 2 kali saya hadir. Sebelumnya juga pernah. Jadi tapi waktu itu belum apa-apa. Setelah sekarang diundang saya agak deg-degan. Karena saya kalau masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi ingat nama-nama ikan, Bu. Saya deg-degan gitu kalau di sini. Takutnya nanti Bu Susi minta saya menyebutkan nama-nama ikan. Enggak ya? Saya sudah punya sepeda Bu. Saya harus disuruh menyebutkan nama ikan. Tapi saya merasakan betapa manfaatnya ikan untuk kehidupan kita ini benar. Karena ada juga kita menggiatkan atau mensosialisasikan untuk makan ikan, karena ikan itu proteinnya sangat luar biasa. Dengan mengkonsumsi ikan itu kecerdasan kita bertambah. Makanya anak saya itu saya beri ikan setiap hari, walaupun ikan asin. Tapi kecerdasannya meningkat. Cuma kalau saya panggil, nah itu meong gitu. Tapi pintar. Jadi satu sisi kalau kita mengkonsumsi ikan menambah kecerdasan otak kita. Yang kedua, manfaat yang praktis dan sudah terlihat, nyebut 4 nama ikan aja dapat sepeda. Itulah manfaat ikan. Luar biasa. Makanya kita galakkan untuk mengkonsumsi ikan itu karena memang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat ikan. Ini kesempatan halal bihalal mungkin ini tiap tahun dilaksanakan Bu ya, karena ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Kenapa ini setiap tahun terjadi? Karena kita setiap tahun saling bermaaf-maafan, bukan maaf beneran. Coba kalau maafnya beneran nggak perlu setiap tahun. Karena cuma maaf-maafan harus diulang. Kalau mobil-mobilan itu kan bukan mobil beneran. Jadi maaf-maafan bukan maaf beneran. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, biar tiap setahun ada acara seperti ini, saya siapkan waktu. Kalau perlu Kementerian Kelautan dan Perikanan lebaran setahun 2 kali saya siap. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan akan membantu roda perekonomian keluarga saya maksudnya. Ini saya tidak sendirian karena waktu kita juga tidak panjang, saya tidak sendirian, saya membawa seorang teman. Di teman saya luar biasa, jangan dilihat orangnya. Oh bukan ini. Ah yang ini. Ini teman saya, orangnya sederhana. Namanya Tato, tapi prestasinya yang harus kita banggakan. Karena Mas Tato ini akan dikirim ke Spanyol. Agustus nanti akan dikirim ke Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang. Karena mau jadi dengan banteng, Bu. Bukan. Satu, iya. Calon dong depan orang-orang banyak jangan jatuh dengan banteng. Tapi mohon maaf ini saya bocorkan terlebih dahulu. Mas Tato ini dulu karyawan di perikanan.
Dulu di mana? Saya diberi kanan di karantina ikan. Di karantina. Ini serius Bu, betul. Mungkin teman-teman ada. Rupanya nggak cocok memang saya diberi kanan. Kenapa? Saya baru menyadari ternyata saya kidal. Hah? Jadi nggak cocok kalau kanan kiri ya. Perikanan bukan kanan kiri. Ini ikan. Dulu ini di karantina. Kenapa? Di karantina biasanya kalau ingin tahu karantina itu ada 4 suku kata. Hah? Karantina. Oh, ada maksud. Lu ada artinya. Oh. Kar. Karyawannya penuh dedikasi dan disiplin tinggi. Cis. Cis. Apa tadi kar? Kar. Karyawannya penuh dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi. Ran. Rancangan kerjanya sudah jelas mencegah hama dan penyakit masuk ke wilayah Indonesia. Tiap hari kerjanya nongkrong di terminal, bandara, dan pelabuhan. Nah, naik gaji selalu menjadi impian tapi belum disampai. Calon toh, saya hadir di sini bukan apa-apa karena beliau Ibu Susi. oh, Loh, saya kagum dengan beliau ini. Susi. Suka sama ikan. Suka sama. Ya maksudnya menyayangi. Saya kagum beliau, kenapa? Saya kagum sejak dulu ya. Saya punya cita-cita punya anak, saya kasih nama Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Wah, ngefans Bu. benar Pak. Anak lahir langsung saya kasih nama Susi Pujiastuti. Wah, cita-cita tercapai dong. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Susi Pujiastuti? Kamu nggak tahu beliau siapa? Oh, yang beli menteri. Itu ketinggalan zaman itu. Anak kita kan cowok Pak. Kalau ini kamu yang nikah. Anak itu nama dan jajak untuk laki-laki, perempuan beda, jangan dipaksa. Oh, biar nama beliau tetap ada, depannya saya kasih nama cowok. Apa? Joko. Terus sekarang Joko Susi Pujiastuti. tapi Bu Susi. Tapi jangan kan nggak tahu nih. Bu Susi, Pak Sarwono, Pak Robert, ya Pak Fadel. Beliau ini buat saya bukan orang asing. Bukan, beliau orang Indonesia ya. Ya semua tahu dong. Kalau itu semua tahu. Bahkan Pak Freddy Numberi itu nganggap saya saudara sendiri. Loh, tadi ketemu Pak Freddy, saudara siapa ya? Dipanggil saudara sendiri. Kalau nggak nganggap saudara kan nggak manggil saya saudara. Itulah. Terima kasih Pak. Itu namanya nggak kenal ya. Nanti kalau Bu Susi jelas, Bu Susi dengan saya punya apa ya? Hubungan emosional yang dekat. Makanya kalau dekat saya beliau itu emosi tuh. Saya jaga jarak, jaga emosi. Tapi satu prestasi Bu Susi yang buat saya kagum. Apa itu? Selama kelautan dan perikanan dipegang oleh beliau, luar biasa. Prestasinya Laut Indonesia nggak pernah kering. Toh, iya benar sih memang. Benar. Karena jangankan itu berarti laut kita semakin hidup ya. Semakin hidup. Enggak ada di negara lain ada loh laut malah mati. Kita hidup. Oh iya di Timur Tengah ya. Hebat kamu itu nggak pernah terencana. Gitu. Nyanyi, bicara soal nyanyi. Kamu? Ibu Susi juga menyanyi. Tapi nggak apa-apa Bu, silakan menyanyi. Karena ada pepatah. Apa? Semua orang pasti bisa menyanyi. Betul. Walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Bu Susi itu nggak pernah apa show of force. Betul. Dia tuh kalau suruh nyanyi, 2 lagu paling suara saya hilang. Tapi kalau suruh teriakin maling di laut 2 kilo kedengaran. Benar. Luar Soalnya biasa. kalau saya sedang mengalami nasib buruk, ya nasib buruk, saya menyanyi. Oh, untuk menghibur hati ya. Bukan. Biar saya tahu, oh ternyata suara saya ini lebih menyedihkan daripada nasib saya. Suara kamu. Nah ini kamu telah dikirim ke Spanyol untuk nyanyi terus gimana? Saya mau dikirim ke Spanyol, tentunya semua lagu di dunia saya bisa. Saya kuasai. Serius? Serius. Bapak Ibu tinggal memilih satu judul lagu, langsung saya bawakan. Oh, Saya lagu kuasai. judulnya? Bu Susi kita. Bu Susi, Bu. Kita lagu apa Bu? Sebutnya judulnya aja. Bu. Judulnya aja Bu. Seluruh dunia bisa. Seluruh dunia. Arab, Cina, Jepang, Inggris. Bu. Inggris. Judulnya aja. Bu. Judulnya aja. Bikin lagu apa Bu? Iya. Iya.
country road. Nah, cuma itu yang saya nggak bisa. Country road nggak bisa. Tapi selain country road, selain country road. Bisa kan? Yang lain hanya country road. Hanya itu. Maaf ya, country road yang nggak bisa. Permintaan lagu yang lagi. Semalam saya ketemu beliau. Pak Rifki ada lagu. Ya, Pak. Ya. Soldier of Fortune. Itu juga nggak bisa. Kamu jangan bikin malu. Nah, ini suasananya lebaran. Lagu-lagu religi dulu lah. Oh boleh, silakan. Lagu apa? Karena Ibu Susi ini seorang perempuan, akan saya nyanyikan tentang ibu. Wah, luar biasa. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu nggak ikut KB. Di dunia kok mengandung, melahirkan. Kerjanya apa? Mohon maaf, Ibu Susi beliau orang Sunda, Pak Kusumatmaja juga orang Sunda. Saya nyanyikan lagu Jawa. Lagu terus Sunda. kaitannya apa? Sudah. Lagu Sunda. Calon di belakang. Baking soda. Backing vokal. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Loh, calon cuma backing vokal kurang gitu doang. Kurang. Oh iya. Isuk-isuk angon kambing Kurang. bawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing narena Kurang. renena tilu bulan. Kurang. Ketawa. Sudah ada calon obat. Iya. Terima kasih Bu. Pak. Lagi. Gampang ternyata. Isu-isu angon kambing Kurang. bawa ke tanah lapang. Kurang. Gending kambing narene Kurang. Oleh saya. tapi kambingnya bunting. Bukan saya. Wah ini menjerumuskan. Pertama saya nggak ngerti bahasanya. Ini nggak boleh orang pintar tuh nggak boleh membodohi yang nggak ngerti. Makanya kalau ada kambing mundur, calon jangan maju. Loh salah yang saya diem kok dia mundur terus. Ngawur. Kamu dikirim ke Spanyol itu harusnya kan mengenalkan budaya kita. Kita ini lautnya kan. Budaya nasional ini ke luar negeri. Wah hebat. Makanya lagu daerah saya kuasai. Nah kalau itu baru hebat. Oh, saya daerah dari Sabang sampai Nganjuk apal. Sabang itu sampai Merauke kalau. Kan saya mampir ke rumah mertua dulu baru ke Nganjuk. Mertuamu pindah ke Merauke sana loh. Berarti apa semua? Ya jelas lah. Nah, berarti saya sebutkan provinsinya langsung bisa nyanyi lagu daerah. Oke. Ini dari seluruh Indonesia hadir, ada Oke. Sumatera Utara. Sinanggar tulung. Sumatera Barat. Kambang lagu ngoparautan Simambang riang Nah, sekarang di desa dusun Jawa Barat. Mano dadali, mano panggaganan, berlambang sakti. Madura. Oleh orang parana alajer. Kalimantan Selatan. Oleh orang alajer Madura. Sulawesi Selatan. Oleh orang parana alajer. Papua. Oleh Dari Madura pindah 3 provinsi loh, boleh ulang terus. oh, Madura ada di mana-mana loh ya. Boleh, maaf. Tiap orang itu punya ciri sendiri-sendiri. Iya, benar. Yang etnis daerah kita punya
kebudayaan yang luar biasa nih. Orang Madura kelihatan ya teman Pak. Ya ditanya, Bapak Ibu asalnya dari mana? Oh nggak efektif lama. Biar cepat efektif. Lempar besi, lontar. Terus menuju ngambil orang Madura. Kok nggak ilmiah? Yang lebih ilmiah minum itu menunjukkan etis kan? Minuman bisa menunjukkan. Kalau orang masuk kita minum dong. Apa? Minum apa? Mari mas, orang Jawa. Oh, mas. Oh, Jawa, mas. Kita minum apa? Rating deh, Makassar. Oh, baik. Ini. Kita minum apa? Ali-ali, Papua. Kalau Ambon, misalnya Ambon. Kita minum apa? Betadine. Minum Ambon beta, minumnya betadine. Udah tadi kok luka dalam mau minum betadine. Mas betadine doang mas. Penasaran. Coba ini kita datangkan lagi satu lagi ya. Oh ya. Ini penyanyi sudah walaupun nggak benar. Saya datangkan lagi teman saya ini ilusionis, magician.